Hari ini kita akan membahas mengenai keluarga Zainuddin. Satu keluarga di kampung Margajaya menghilang. Keluarga ini sebelumnya sudah dikabarkan menghilang sejak 2021 yang lalu. Tidak ada yang mengetahui kemana perginya satu keluarga tersebut. Karena tidak kunjung terlihat, tetangga pun curiga dan segera mendatangi rumah dari keluarga itu. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Zainuddin merupakan warga desa Margajaya, Kecamatan Negarabatin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Dia berusia sekitar 60 tahun. Zainuddin tinggal bersama istrinya yang bernama Siti Romlah, berusia sekitar 40 tahun, di sebuah rumah sederhana. Di dalam rumah tersebut, mereka tidak hanya tinggal berdua saja, melainkan bersama anak-anak mereka. Di antaranya Wawan Wahyudi, Erwin, Juanda berusia 26 tahun, serta cucu mereka yakni Diki berusia 17 tahun dan Zahra berusia 6 tahun. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka, keluarga Zainuddin ini bertani di sebuah ladang milik Zainuddin sendiri. Kronologi kejadian. Terungkapnya peristiwa pembunuhan yang ada di dalam septic tank ini berawal dari kecurigaan warga yang telah lama tidak melihat Zainuddin serta beberapa keluarga yang lain. Dari sinilah kemudian warga berinisiatif untuk mendatangi rumah Zainuddin. Setelah sampai, ternyata rumah tersebut hanya ada Erwin yang merupakan anak kandung Zainuddin serta anaknya yang bernama Diki. Di situ Erwin sempat kaget karena tidak biasanya ada warga datang ke rumah mereka. Salah satu warga yang bernama Yusuf menanyakan perihal keberadaan keluarga yang lain karena memang mereka sudah tidak terlihat sejak Oktober 2021 lalu. Disitulah Erwin menjawab bahwa ayah serta keluarganya yang lain sedang pergi ke gunung untuk bertani. Dari jawaban Erwin, sepertinya hal itu tidak masuk akal. Warga semakin curiga. Di sisi lain, pada tanggal 1 Juli 2022, warga melaporkan orang hilang dengan identitas yang bernama Juanda, berusia sekitar 26 tahun, ke Polsek Negarabatin. Warga menyampaikan keberadaan Juanda tidak pernah terlihat lagi sejak 24 Februari 2022 dan ada kejanggalan atas kepergiannya tersebut. Tidak hanya warga, di samping itu juga kepala desa mereka meminta polisi segera melakukan penyelidikan ke rumah Juanda yang ternyata Juanda juga merupakan salah satu anggota dari keluarga Bapak Zainuddin. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya kecurigaan polisi mengarah kepada dua orang yang ada di rumah tersebut, yakni Erwin serta anaknya Diki. Polisi kemudian menangkap Diki pada hari Rabu sekitar pagi hari. Diki ditangkap tanpa melakukan perlawanan apapun kepada polisi. Dari interogasi yang didapat oleh polisi, Diki mengaku semuanya. Dia mengakui bahwa dia telah membunuh Juanda dengan dibantu oleh ayah kandungnya sendiri, yaitu Erwin. Dari keterangan tersebut, polisi selanjutnya menangkap Erwin di sebuah rumah dusun di Sukajaya, Desa Karangraja, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, pada sore harinya. Kedua pelaku yakni Erwin dan juga Diki lalu dimintai keterangan oleh polisi untuk menunjukkan tempat dikuburnya Juanda.
Setelah mendapat informasi, selanjutnya anggota polisi negara Batin beserta dengan perangkat desa setempat segera mendatangi lokasi yang diduga tempat dikuburnya Juanda yang dilaporkan hilang oleh warga kampung Margajaya. Dari pengakuan Diki dan juga Erwin, Juanda dibunuh dengan cara lehernya dipukul menggunakan besi panjang sekitar 1,5 meter ketika dia sedang tertidur di rumahnya. Setelah melancarkan aksinya dan melihat Juanda tak bernyawa, mereka berdua segera membawa Juanda pergi menggunakan mobil pickup ke areal tebu atau kebun singkong dan dikubur di sana. Tidak berhenti di situ, polisi dibuat kaget ketika mereka diperiksa kembali oleh penyidik. Dan dari hasil pemeriksaan penyidik tersebut, Diki dan juga Erwin membuat pengakuan bahwa mereka berdua tidak hanya menghabisi Juanda saja, melainkan mereka menghabisi 4 anggota keluarga lainnya, yaitu ayah mereka Zainuddin, Siti Romlah, Wawan Wahyudi, dan terakhir Zahra yang masih berusia 6 tahun. Mereka mengaku membunuh keempat keluarganya itu dalam satu waktu yang sama dengan menggunakan sebuah kapak, kecuali Zahra yang lebih mudah mereka habisi dengan cara dicekik saja. Tubuh keempat keluarga itu lalu dimasukkan ke sumur yang sudah digunakan sebagai septic tank di belakang rumah mereka sendiri. Kemudian ditutup dan dicor menggunakan semen. Polisi segera melakukan evakuasi terhadap 4 orang yang ada dalam septic tank tersebut. Setelah diangkat, ternyata keempat keluarganya sudah tinggal tulang belulang saja. Tim Inafis dan juga dokter kesehatan Bayangkara Polda Lampung segera melakukan autopsi. Akhirnya tak butuh lama, Kabid Humas Polda Lampung yaitu Kombes Pol Zahwani Padra Arsyad di Bandar Lampung, beliau mengatakan tim forensik di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung sudah melakukan autopsi terhadap jenazah dari Zainuddin, Siti Romlah, Wawan Wahyudi, Juanda, serta Zahra yang merupakan korban paling kecil dalam kasus penghilangan nyawa ini. Dijelaskan bahwa hasil otopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara menyimpulkan bahwa kelima jenazah meninggal akibat adanya kekerasan benda tumpul dan juga trauma di bagian kepala yang mengakibatkan kematian. Motif pembunuhan yang dilakukan dikarenakan Ricky serta Erwin sering bertengkar dengan keluarganya menyangkut masalah warisan dari sang ayah yang masih hidup, yaitu Zainuddin. Atas perbuatannya, Erwin dan juga Diki dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun. Namun, polisi masih mengembangkan hasil pemeriksaan dari Erwin dan Diki untuk menyelidiki dugaan pembunuhan berencana terhadap para keluarganya, sehingga mereka nantinya akan dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Itulah cerita mengenai satu keluarga yang ditemukan di dalam septic tank. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.